A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun berada yang bisa mendengar suara saya dan juga gambar-gambar saya yang ada di YouTube. Terima kasih saya juga ucapkan untuk YouTube-nya, bisa membagi ilmu pengetahuan yang saya miliki yang hanya 0,01%. Sebagai hari ini kita diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dan juga diberikan kesehatan selalu, dan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saudaraku semuanya tentang pertempuran di alam lain yang tak pernah selesai, yang tak pernah habis beliau lalui, tak pernah habis beliau rasakan. Insya Allah seperti itu saudaraku. Setiap waktu juga setiap saat, ya kan? Belum lagi ketika pertempuran beliau dengan manusia-manusia yang anak-anak buah Dajjal yang memasuki manusia-manusia, entah itu manusianya memasuki para dukun, ahli-ahli sihir, dan insya Allah seperti itu, lur. Entah alam-alam lainnya, di alam gaib, di alam halus, bila ini bertarung loh, tanpa henti, ya kan? Di saat mungkin beliau bisa lengah atau bagaimana, kan beliau kan ada di dua alam yang berbeda beliau, Satria Piningit, ya kan? Kalau dunia makhluk halus kan hanya di luang alam halus, kan seperti itu. Kalau beliau Satria Piningit ini di alam halus iya, di alam dunia yang kita tempati sekarang ini juga iya, ya kan? Double, kan seperti itu. Jadi bila mana beliau ini lengah sedikit, langsung tuh, entah itu langsung diserang atau bagaimana, itu seperti itu loh. Beliau merasakan gitu loh, walaupun efeknya nggak seberapa ke dalam tubuh beliau, nggak terasa, ya kan? Tapi biasanya lur ya, kalau sihir atau serangan, biasanya yang beliau rasakan itu pada mata kirinya. Nah, jika mata kirinya seperti kelilipan yang sangat mengganggu, ya kan, entah seperti mata kita kemasukan debu atau kotoran, ya kan. Nah, beliau ini jika merasakan mata kiri beliau seperti kemasukan debu atau kelilipan, nah beliau merasakan itu. Kalau ada serangan yang nampak gitu loh, bahkan bukan ada serangan, menyerang beliau, itu tanda-tandanya loh, biasanya seperti itu. Kalau seorang para wali merasakannya mata kirinya, kenapa kok mata kiri? Karena mereka memandang kita orang-orang jahat lah, memandang orang-orang baik hanya dengan sebelah mata, atau juga bisa disebut dengan mata kirinya. Insya Allah seperti itu, ya kan. Juga sama dengan Dajjal, ya kan. Dajjal kan mata kanan yang rusak dan yang bisa melihat mata kirinya, itu lur. Insya Allah seperti itu, lur. Efeknya beliau ini jika diserang, ya kan, nah, mata kirinya seperti kemasukan debu atau kelilipan biasa, yang sangat mengganggu juga beliau rasakan, seperti subhanallah, seperti itu. Itu dulu salah satu tanda-tanda jika beliau diserang itu seperti itu. Entah itu serangannya dari dukun-dukun yang dirasuki oleh para iblis, ya kan, anak buah Dajjal, ya kan, yang menyerang beliau gitu loh. Itu kan atas bisikan, atas suruhan, ya kan.
Padahal dukun-dukun itu nggak tahu mau nyerang kemana, kan melihat Satrio ini kan nggak bisa. Tapi atas bisikan bibir, sudahlah kamu serang saja. Nanti apa kata saya, ngono dulu. Apa sapa jariku, ngono dulu. Modele kok ngono dulu setan itu yang berbisik ke dukun-dukun itu. Kenapa berkata demikian? Iblis inilah anak buahnya ini yang mengarahkan serangannya ke tempat beliau berada gitu loh. Walaupun Satrio ini hanya merasakan kelilipan di matanya, seperti kemasukan tebu yang saya sebutkan barusan. Nah, itu loh, lur. Ilmu-ilmu yang mereka miliki ya kan, dukun-dukun itu gampang kok, dengan mudah beliau atasi itu. Insya Allah mudah. Insya Allah seperti itu, sangat mudah untuk diatasi, ya kan. Nah, tapi beliau ini, ya kan, tentu saja minta dulu pertolongan kepada Allah, minta izin atau bagaimana dahulu, kan nggak sembarangan kan seperti itu. Nggak sembarangan tiba-tiba langsung membalas menyerang, enggak, gitu loh. Beliau itu paham kenapa orang-orang itu menyerang, karena mereka belum mengetahui siapa dirinya, kan seperti itu. Tapi ini kalau serang-serangan terus, menyerang terus, otomatis kan gerah juga, ya kan. Gerahnya itu Satrio ini nih, langsung lapor ke Allah gitu loh, lur. Minta bagaimana ini jalan keluarnya, orang ini dibiarkan terus kok semakin menggila gitu loh. Ya kan. Firman Allah juga Allah kan pernah mengatakan, ya kan, jika mereka memusuhi wali-waliku, maka aku nyatakan perang terhadapku. Seperti itu, ya kan. Maka aku nyatakan perang. Seperti itu kan. Firman Allah kan seperti itu. Mana berani? Siapa? Ayo. Apa ya? Mau berperang dengan Allah siapa? Kan seperti itu. Gendeng kan, ya kan? Iya kan? Karena orang-orang itu nggak tahu, padahal Allah sudah berfirman seperti itu peringatan gitu loh. Jika memusuhi wali-waliku sama dengan memusuhi diriku, maka aku nyatakan perang. Nah, itu loh. Masya Allah, subhanallah. Jika Allah mau mengutus satu malaikat tuh hancur semuanya, loh, ya kan? Jika Allah mau, jika Allah langsung berkehendak secepatnya, tunggu apa lagi, kan seperti itu. Kan nggak lama ya seperti itu. Suruh aja mau mengutus malaikat Jibril itu menghancurkan semuanya kan sudah, ya kan. Tapi Allah enggak. Allah masih memberi kesempatan kepada mereka yang belum mengetahui sesungguhnya sosok beliau. Ya kan, seperti itu. Serangannya ilmunya ya sih, tahu sendirilah ilmunya dukun itu seperti apa, ya rata-rata seperti itulah sepertinya, ya kan. Ilmunya seperti itu karena kenapa? Sakti karena ditunggangi. Ditunggangi oleh setan-setan Allah, atau utusan Dajjal, atau itu pun utusan iblis seperti itu, ya kan. Maka mereka itu bertambah sakti, padahal sesungguhnya para dukun itu tidak seberapa, tapi berhubung diboncengi oleh kekuatan iblis ini, maka ya itu tadi terasa terpengen gitu loh. Dengan ilmu apa itu otomatis beliau juga mengeluarkan ilmu ini, ya tentunya ya satu tingkat di atasnya, kan seperti itu. Satu tingkat mengeluarkan ilmu, juga beliau mengeluarkan ilmu. Bisa saja dengan izin Allah beliau itu menghancurkan sekaligus hancur, bisa tuh gitu loh. Mampu, punya kemampuan Satrio ini loh. Dengan berkata dalam hati, cara Jawa kretek. Nah, ngerti hati lah, wis cukup wis. Kalau bila jika mengatakan hatinya, kretek hatinya hancur, wis sudah lur, hancur semuanya itu lur. Otomatis itu lur. Tapi beliau ini kan nggak mau seperti itu. Yang musuh beliau satu ya cuma satu, dua ya dua, ya kan. Yang beliau habisi nggak semuanya, kan seperti itu. Semuanya kan nggak tahu apa, kan kasihan. Kan seperti itu lur. Jadi ilmu-ilmu yang mereka pergunakan itu beliau juga mengetahui, ya kan. Ilmu macam ini seperti ini, tapi bagi beliau hanya cukup memandangnya saja, ya kan. Memandang saja pun sudah luntur atau bahkan sudah musnah. Hanya memandang, belum bertindak. Itu belum menjentikkan tangannya. Nah, kalau menjentikkan tangannya cetes satu pun,
ludes semuanya kan seperti itu hanya memandang, dipandang. Jadi jika semuanya rekan-rekan atau saudara-saudara kita jika berhadapan dengan seseorang, terus kita gempur, kita habisi, kita sikat, tapi mereka tapi yang kita sarangi itu nggak ada apa atau nggak berefek apa-apa, hati-hati. Siapa tahu yang kalian serang, yang kalian musuh itu Satrio Piningit. ayo kan. Hati-hati itu loh, hati-hati dengan semuanya, dengan ilmu-ilmu yang kita pergunakan. Kita serang orang itu, kita habisi dengan segala macam ilmu, tapi orang itu tidak apa-apa, nggak ada efeknya sama sekali. Nah itu hati-hati. Siapa tahu yang kalian serang itulah Satrio Piningit. Allah wis hajur kowe. Allahu akbar, subhanallah, naudzubillahi min dzalik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kehancuran akan menghampiri kita. Itu lho. Tanpa bertindak apapun. Pastilah hukuman Allah. Kita akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Maka diri itu berhati-hatilah, bijaksanalah dalam menggunakan ilmu, kan seperti itu. Ya kan? Kalau kita menyerang itu berarti setan, lur. Itu loh. Kalau kita baik, kita nggak akan mungkin menyerang. Insya Allah itu loh. Kita hanya bisikinya, hanya membuangnya. Kita hanya mampu. Kalau orang baik, ilmu baik itu membuang. Kalau kita menyerang itu jelek. Itu ilmu nggak baik, lebih baik dibuang. Tapi yang saya katakan, berhati-hatilah. Ya kan, kalau kita serang orang itu nggak apa-apa, hati-hatilah. Siapa tahu yang kalian hadapi itu Satrio Piningit, wis matang wis. Subhanallah, subhanallah, la wala quwata illa billah. Baiklah lur, cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi nanti. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.